Soal nomor 13, distraktor dari sin 105 derajat adalah, oke, di sini ada kata distraktor. Jadi distraktor ini maksudnya adalah pengecoh. Jadi pengecoh jawaban dari sin 105 derajat. Oke, berarti kita harus hitung dulu nilai dari sin 105 derajat. Jadi sin 105 derajat ini sama dengan, oke, kita gunakan rumus jumlah atau selisih dua sudut. Berarti 105 sama dengan sin 60 derajat ditambah 45 derajat. Sehingga kalau kita jabarkan berdasarkan rumus, berarti sin 60 cos 45 kemudian ditambah cos 60 derajat sin 45 derajat. Sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, ditambah cos 60 derajat setengah sin 45 derajat setengah akar 2. Sehingga kalau kita kalikan jadinya setengah kali setengah 1/4 akar 3 kali akar 2 adalah akar 6, ditambah setengah kali setengah 1/4 akar 2. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah 1/4 akar 6 tambah 1/4 akar 2, sehingga jawaban yang A ini salah karena merupakan jawaban aslinya. Sementara yang diminta adalah pengecoh. Jadi kalau kita lihat dari opsi yang tersedia ini yang paling mungkin dan mendekati jawaban yang diminta yaitu adalah C. Ya, di sini ada setengah akar 3, ada setengah akar 2. Soal nomor 14, fx tambah 1 ditambah 3 sama dengan fx min 1, di mana f5 sama dengan f0 sama dengan 5. Berapakah nilai dari f25 dikurangi f10? Oke, jadi ini ada soal pola fungsi ya. Jadi kita harus temukan dulu berapa nilai f25 dan f10 menggunakan pola yang ada, yaitu fx tambah 1 tambah 3 sama dengan fx min 1. Oke, kita pindah ruas dulu 3 ke sebelah kanan, maka kita peroleh persamaan fungsinya fx ditambah 1 sama dengan fx min 1 dikurangi 3. Nah, sekarang coba kita selesaikan soal ini. Kita masukkan, misalnya kita substitusikan x-nya sama dengan 1, maka di sini kita peroleh nilai f2. Kemudian x-nya kita ganti 1, maka diperoleh 1 kurangi 1 adalah 0, maka f0 dikurangi 3. f0 sendiri kita sudah punya nilainya, yaitu sama dengan 5, sehingga 5 dikurangi 3. Kemudian selanjutnya, kalau kita ganti x-nya dengan 1, 3, kalau kita ganti pakai 3, maka kita peroleh 3 ditambah 1 sama dengan 4, f4 sama dengan fx min 1, berarti 3 dikurangi 1 adalah 2, berarti f2 dikurangi 3. Sementara f2 sendiri kita sudah punya nilainya, yaitu 5 dikurangi 3, sehingga bentuk ini menjadi 5 dikurangi 3 kurangi 3, atau disederhanakan 5 dikurangi 2 kali 3. Yang di atas berarti 5 dikurangi 1 kali 3. Nah, di sini kelihatan polanya, kalau 2 maka pengali 3-nya adalah 1, kalau 4 pengali 3-nya adalah 2, sehingga untuk yang ke-10 F10 kita lihat tentang 2 sampai 10, berarti 2, 4, 6, 8, 10, ada 5 jarak, maka kita akan dapatkan 5 dikurangi 5 dikali 3, sehingga 5 dikurangi 5 kali 3, 15, 5 kurangi 15 adalah minus 10. Oke, kita dapatkan F10 nya adalah min 10. Sekarang yang belum ada adalah nilai F25. Oke, kita gunakan pola yang sama. Fx tambah 1 kemudian sama dengan fx min 1 dikurangi 3.
Nah, sekarang kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 6, kenapa kita pilih 6? Supaya di sini kalau kita substitusikan X kurangi 1 berarti 6 kurangi 1 adalah 5. F5 sendiri kita ada diketahuinya, yaitu F5 nilainya sama dengan F0 sama dengan 5. Sehingga kita pilih X-nya kita pakai 6. Sehingga kalau kita pakai 6, maka 6 ditambah 1 jadinya F7 sama dengan F5 dikurangi 3. F5 sendiri nilainya adalah 5, berarti 5 dikurangi 3. Kita dapatkan yang pertama. Kemudian kalau kita substitusikan 8, maka kita peroleh di sini F9 sama dengan F7 dikurangi 3, sehingga disederhanakan bentuk ini menjadi, kita ketahui nilai F7-nya adalah 5 dikurangi 3, maka 5 dikurangi 3 kurangi 3 lagi, sehingga diperoleh bentuk 5 dikurangi 2 kali 3. Nah, kita lihat di sini polanya sudah terlihat. Oke, yang di atas 1 kali 3, yang di bawah 2 kali 3. Di mana 7 itu mewakili 1, 9 mewakili 2. Sehingga untuk yang F25, kita lihat rentang 7 sampai 25 bilangan ganjilnya 7, 9, 11, kemudian 13, kemudian 15 dan seterusnya sampai 25. Di sini ada sebanyak 10 angka atau 10 bilangan, sehingga nanti polanya akan menjadi 5 dikurangi 10 kali 3. 10 kali 3 itu sama dengan 30, maka 5 dikurangi 30 sama dengan negatif 25. Maka yang ditanyakan adalah nilai dari F25 dikurangi F10 itu sama dengan F25 nilainya negatif 25 dikurangi F10 yaitu min 10. Oke, ini min ketemu min plus, maka min 25 ditambah 10 itu sama dengan negatif 15. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 15. Integral dari 2 sin pangkat 3x sin 2x dx sama dengan titik-titik. Oke, ini mirip dengan soal sebelumnya terkait dengan integral substitusi. Oke, kita jabarkan dulu nilai dari sin 2x-nya menggunakan rumus sudut rangkap. Maka integral ini bisa kita jabarkan menjadi 2 sin pangkat 3x sin 2x sendiri kalau kita jabarkan menjadi 2 sin x kali cos x dx. Oke, kita kalikan 2 kali 2, 4. Oke, kita taruh di luar 4-nya. Integral dari sin pangkat 3x dikali sin x adalah sin pangkat 4x dikali cos x, atau cos x-nya kita taruh di depan. Cos x dikali sin pangkat 4x dx. Oke, ini kita gunakan integral substitusi dengan teknik substitusi atau dengan cara praktis seperti yang sudah kita bahas di nomor sebelumnya. Oke, saya ubah dulu bentuknya. Oke. Ya, kita tulis ulang cos x-nya. Kemudian sin x-nya kita turunkan menggunakan rumus turunan. Sin x turunannya adalah cos x. Kemudian pangkatnya menggunakan tinggal ditambah 1, berarti 4 ditambah 1. Kemudian sin x pangkat 4 ditambah 1 plus c. Oke, ini sama, tinggal kita sederhanakan, berarti 4 dikali 1/5. Oke, sin x pangkat 4 tambah 1 adalah 5, atau kita tulis sin pangkat 5x plus c. Tinggal kita kali, 4 kali 1/5 adalah 4/5 sin pangkat 5x ditambah c, sehingga jawabannya adalah c. Selanjutnya, soal nomor 16. Pelemparan sebuah dadu sebanyak 5 kali, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Oke, ini sama seperti soal sebelumnya.
tetapi di sini banyak dadunya atau pelemparannya sebanyak 5 kali. Oke, karena 5 kali maka NS-nya sama dengan 6 pangkat 5. Nah, sekarang selanjutnya kita akan cari kemungkinan-kemungkinan jumlah mata dadu sama dengan 8. Oke, kemungkinan-kemungkinannya. Kemungkinan-kemungkinan yang berjumlah 8. Oke, di sini kita lihat ada 5 buah dadu, maka 1, 1, kemudian 2, 2, 2. Oke, totalnya 2. Oke, pas 8. Kemudian kombinasi yang lain adalah 1, 1, 1, 2, 3. Kemudian 1, 1, 1, 1, 4. Oke, saya rasa hanya ini ya. Tinggal kita hitung menggunakan permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Maka di sini banyak kemungkinan untuk kasus yang pertama adalah 5 faktorial dibagi dengan ada 2 angka 1 yang sama dan 3 angka 2 yang sama, sehingga 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Maaf, 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan. Oke, berarti 5 kali 4, 3 faktorialnya kita coret, sisa 5 kali 4 dibagi 2 faktorial. 2 faktorial sendiri nilainya adalah 2. 4 dibagi 2, 2 kali 5 jadinya 10. Kemudian selanjutnya 5 faktorial dibagi, di sini ada 3 angka 1 yang sama, berarti dibagi 3 faktorial, sehingga ini jadinya adalah 5 kali 4, 3 faktorialnya kita sederhanakan, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Oke. Dan terakhir di sini ada 4 angka 1 yang sama, maka 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Ini nilainya adalah sama dengan 5, sehingga total kemungkinannya kita jumlahkan, diperoleh kejadian sama dengan 10 tambah 20 tambah 5 sama dengan 35. Maka peluangnya sama dengan NA dibagi NS, berarti 35 dibagi 6 pangkat 5. Oke, jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, nomor 17. Banyak bilangan 3 angka yang dapat terbentuk dengan faktor primanya 2, 5, dan 11 adalah. Oke, berarti tinggal kita cek perkalian-perkalian 2 kali 5 kali 11 ini tidak boleh nanti lebih dari 1000 atau bilangannya harus seratusan. Oke, kita mulai dulu dari yang 2 kali 5 kali 11, ini masih 110. Kemudian kalau 2-nya pangkat 2 berarti lebihnya adalah pengali 2, berarti 110 kali 2 masih 220. Kemudian 2 pangkat 3 kali 5 kali 11 ini juga masuk karena hasil perkaliannya sama dengan 440. Kemudian kita pangkatkan lagi untuk yang duanya, 2 pangkat 4 kali 5 kali 11. Ini kalau kita kalikan juga hasilnya adalah 880. Itu juga masuk karena masih termasuk bilangan 3 angka, tidak lebih dari 1000. 2 pangkat 5 kali 5 kali 11 ini sudah melebihi dari 1000 karena hasilnya lebih dari 1000, maka ini tidak masuk. Nah, selanjutnya coba kita kombinasikan untuk 5-nya. Berarti 2 kali 5 pangkat 2 kali 11 ini nilainya sama dengan 550. Oke, masuk. Oke, kita dapatkan beberapa di sini. Nah, kemudian seandainya 5 pangkat 3 tentunya ini lebih dari lebih dari 1000, sehingga kita tidak pakai. Kemudian yang 2, coba 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 11. Ini 4 kali 25, itu nilainya adalah 100 kali 11, tentunya ini 1100, ini lebih dari 1000 atau lebih dari 3 angka, berarti tidak memenuhi. Bagaimana kalau dengan 11, 5 kali 11 pangkat 2. Ini 11 pangkat 2 nilainya adalah 121 dikalikan 2 kali 5, 10. 10 kali 121 adalah 1210. Tentunya ini juga tidak masuk. Sehingga banyak bilangan 3 angka yang faktor primanya 2, 5, dan 11 yang memenuhi adalah sebanyak 5 angka. Ya.
Berikutnya soal nomor 18. Diketahui sin X ditambah 2 cos Y sama dengan 2. 2 sin Y ditambah cos X sama dengan 1. Maka nilai sin X ditambah Y sama dengan titik-titik. Oke, untuk mencari nilai sin X ditambah Y nya tentunya kita harus tahu dulu ini penjabaran dari sin X ditambah Y ini nilainya sama dengan sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Jadi nanti kalau kita ketemu bentuk ini, maka ini sama saja nilainya dengan sin X ditambah Y. Nah, sekarang bagaimana cara kita memunculkan bentuk ini dari dua persamaan yang diketahui? Oke, caranya adalah kita coba kuadratkan kedua ruas dari kedua persamaan, kemudian nanti kita eliminasi atau kita jumlahkan sesuai kebutuhan. Oke, yang pertama, untuk persamaan yang pertama kita kuadratkan kedua ruasnya dan kita hitung. Sin X pangkat 2 tentunya adalah sin kuadrat X, kemudian ditambah, oke, kita kalikan, berarti 2 sin X kali 2 kali sin X dikali 2 cos Y menjadi 4 sin X cos Y. Dan terakhir 2 cos Y nya kita kuadratkan menjadi 4 cos kuadrat Y. Sama dengan 2 nya kita kuadratkan sama dengan 4. Kemudian persamaan kedua juga kita operasikan dengan cara yang sama, kita kuadratkan kedua ruasnya sehingga diperoleh 2 sin Y dikuadratkan menjadi 4 sin kuadrat Y ditambah kemudian 2 dikali 2 sin Y kali cos X akan menghasilkan 4 sin Y cos X, dan terakhir cos X dikuadratkan menjadi cos kuadrat X sama dengan 1 kuadrat nilainya 1. Oke, tinggal kita jumlahkan. Nah, di sini kita lihat ada sin kuadrat X, kita jumlahkan gabung dengan cos kuadrat X sehingga kita peroleh sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Kemudian selanjutnya di sini ada 4 cos kuadrat Y, saya jumlahkan dengan 4 sin kuadrat Y sehingga kita peroleh 4 sin kuadrat Y ditambah 4 cos kuadrat Y. Dan selanjutnya dijumlahkan lagi, di sini ada 4 sin X cos Y ditambah 4 sin Y cos X sehingga menjadi 4 sin X cos Y ditambah dengan 4 sin Y cos X, atau cos X nya saya tulis duluan, cos X sin Y sama dengan 4 ditambah 1 ya, 4 ditambah 1 nilainya sama dengan 5. Oke, yang di sini kita punya identitas trigonometri, ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya sama dengan 1. Oke, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X nilainya adalah 1. Kemudian ditambah di sini ada 4 sin kuadrat Y ditambah 4 cos kuadrat Y. Ini kalau kita jabarkan menjadi 4 kali sin kuadrat Y ditambah cos kuadrat Y. Oke, ini juga nanti nilainya adalah 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4 ditambah, nah kita lihat di sini bentuk 4 sin X cos Y ditambah 4 cos X sin Y itu sama saja nilainya dengan sin X ditambah Y. Maksudnya 4 dikali sin X ditambah Y, karena di sini pengalinya ada 4 sehingga 4 dikali sin X ditambah Y sama dengan 5. Oke, kita lanjutkan. Berarti 1 ditambah 4 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian ditambah 4 dikali sin X ditambah Y sama dengan 5.
Nah, sekarang di sini 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kita pindah ruas, berarti 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Maka sin X ditambah Y sama dengan 0 dibagi 4 sama dengan 0. Maka kita peroleh nilai dari sin X ditambah Y sama dengan 0. Jawabannya adalah B.